Setiap kali kau melafalkan kata, kau tidak sekadar mengisi ruang dengan bunyi. Itu adalah denyut, gelombang halus yang menggetarkan alam. Sebuah daya gaib yang kadang luput dari indera, melintasi lintasan sejarah. Para filsuf kuno, riset masa kini, hingga ajaran para guru kebijaksanaan, semuanya berpadu dalam satu suara. Ucapan kita bukan sekadar lewat begitu saja. Kata mempunyai kuasa penciptaan. Dalam kitab Yohanes tertulis, di awal adalah firman. Firman itu menyertai Sang Pencipta, dan firman itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Kalimat itu bukan sekadar syair atau kiasan. Ada napas energi dan kebenaran di baliknya. Ralph Waldo Emerson pernah menggambarkan kata-kata sebagai busana pikiran. Namun sesungguhnya, mereka jauh melampaui sekadar penutup imajinasi. Kata adalah jembatan tak kasat mata antara wilayah batin dan dunia nyata. Setiap kalimat membawa getarannya sendiri, seperti batu kecil yang menciptakan riak di permukaan danau. Kata-kata bernuansa kasih, kejujuran, dan rasa terima kasih memperluas medan energi, mengangkat siapapun yang mendengarnya setingkat lebih dekat dengan cahaya. Sementara ucapan bernada benci, penyesatan, atau ketakukan menyempitkan aliran energi vital menjadi kabut yang menenggelamkan semangat dan kekuatan. Kini, sains mengamini apa yang selama ribuan tahun telah diyakini para mistikus. Penelitian Masaru Emoto terhadap molekul air membuktikan kata-kata mengubah bentuk fisik. Air yang dielus dengan ungkapan syukur dan cinta menyusun kristal elok, sedangkan ketika ditimpali benci dan marah, formasi kristalnya rusak, tak beraturan. Camkanlah, tubuhmu didominasi air. Jika satu kata mengguncang setetes air, terbayangkah getaran yang ditanamkan setiap kali kita memilih kata bagi diri sendiri dan orang lain? Masyarakat misteri di Mesir kuno dan Yunani memahami, aksara dan suara adalah kunci penciptaan. Kata spell, mantra, lahir dari tradisi mengalirkan kekuatan melalui ucapan. Setiap kalimat yang kita utarakan, sesungguhnya adalah mantra yang kita taburkan ke jagat raya. Ajaran hermetik menyatakan, yang di atas sama seperti yang di bawah, yang di dalam serupa dengan yang di luar. Ucapmu adalah perpanjangan nyata dari pikiranmu, membentuk realitas yang kelak kau alami sendiri. Bila kita berbicara jujur, kita sefrekuensi dengan harmoni semesta, sebuah keadaan alami yang disebut para bijak Tao sebagai Wu Wei, bergerak bersama arus tanpa upaya keras, selaras total. Namun kala dusta terucap, meski sekecil apapun tata medan energi dalam diri terguncang. Apa yang benar-benar terjadi pada medan aura saat kebohongan menggema? Inilah yang kita urai lebih dalam. Manusia tak lepas dari aura, selubung halus energi yang menampakkan keadaan pikiran, rasa, dan keseimbangan rohaninya. Saat bersuara setia pada kebenaran, pancaran energi tetap bersih dan kokoh, bersinar dari dalam. Namun kebohongan, baik pada sesama maupun pada hati sendiri, mengukir celah dan distorsi. Aura menjadi lemah, seluruh aspek kehidupan pun terimbas. Bagaimana kebohongan menggerogoti energi? Terjadi retakan pada medan aura, laksana kaca yang berlubang. Energi penting perlahan mengalir keluar, membawa keletihan, kebingungan, dan keterasingan dari inti diri. Tersumbatnya pusat komunikasi, cakra tenggorokan, Vishuddha. Keterus-terangan terhambat, muncul ketakutan untuk mengekspresikan diri, sulit bicara tulus, bahkan gangguan fisik seperti radang atau ketegangan di leher acap kali menjadi tanda. Mencetuskan stres dan kecemasan. Setiap dusta mengaktifkan amigdala, pemicu utama rasa takut. Tubuh bereaksi dengan gelombang hormon stres, denyut jantung melonjak, syaraf menegang,
tidur tak nyenyak, sepanjang hidup menjadi terbebani. Menjauhkan jiwa dari diri yang lebih tinggi. Hermetika mengingatkan, kejujuran merengkuh kedekatan ilahi. Dusta membangun jurang, mendorong kita menjauh dari hakikat terdalam. Akibatnya, rasa tidak percaya pada diri, tumpukan beban batin, dan jarak yang makin lebar dari sumber. Ke depan, kita akan menyingkap bagaimana dusta tak hanya mengaburkan pandangan batin, tetapi juga menutup pintu menuju kebijaksanaan sejati. Ilmuwan masa kini memastikan berbohong memang melelahkan jiwa dan tubuh. Otak harus memproses lebih keras saat berbohong ketimbang ketika menuturkan kebenaran. Sebab dalam berdusta, pikiran dipaksa. Merekayasa cerita, menekan memori sesungguhnya, menghadapi rasa panik ketahuan, memastikan jalinan dusta tetap konsisten. Semua ini memicu respons waspada fisik, menumpahkan hormon adrenalin dan kortisol secara berlebihan. Tak heran jika para pembohong ulung sering terlihat lelah, cemas, dan kehilangan ketajaman berpikir. Sedang bila jujur, aliran energi dalam otak, tubuh, dan relasi menjadi lancar. Kebenaran membawa kejernihan, keheningan batin, dan kedekatan yang otentik. Osho pernah berujar, kebohongan adalah akar dari segala penderitaan spiritual. Satu dusta saja adalah debu tipis yang menutupi cahaya aslimu. Tetapi ketika kita memilih kejujuran, terjadi perubahan dahsyat. Aura kita pulih, energi kembali mengalir, dan hidup menjadi terangkai selaras. Kebohongan tak sekadar masalah pribadi, ia bergetar ke ranah kolektif. Setiap kata, setiap penyimpangan dari fakta mengirimkan gelombang yang memengaruhi nada keseluruhan kehidupan di bumi. Anggaplah kesadaran bersama sebagai orkestra raksasa, tempat setiap suara berkontribusi pada melodi utama. Penutur kejujuran menghasilkan nada yang merdu, memperindah resonansi bersama. Dusta, sebaliknya, menciptakan suara yang sumbang, menularkan disharmoni ke segala arah. Ketidaksesuaian itu akhirnya menggerogoti struktur kepercayaan, memperlemah koneksi hati, memicu ketakutan dan kebingungan meluas. Di tengah kekacauan ini, orang mudah dimanipulasi karena tidak mampu lagi membedakan kenyataan dari ilusi. Kebohongan menutupi kearifan, memadamkan hubungan kita dengan diri ilahi, dan menutup pintu intuisi. Jalan menuju keniscayaan rohani semakin buram. Inilah sebabnya mengapa seluruh tradisi kebijaksanaan besar menekankan kebenaran, bukan sekadar etika, tapi fondasi vibrasi untuk menjaga harmoni antara manusia dan semesta. Kebenaran tidak memerlukan pembelaan. Ia berdiri sendiri, seperti pesan Osho yang mendalam. Sebaliknya, kejujuran memancarkan keseimbangan, menumbuhkan keselarasan, dan perlahan mengubah ruang di sekitarnya. Dengan speak jujur, relasi menjadi tulus, kepercayaan bangkit, dan percakapan jadi jendela tanpa tabir. Energi di antara jiwa-jiwa menjadi jernih. Kebenaran, ketika diucapkan berulang-ulang, perlahan memecahkan ilusi. Kebohongan sirna saat cahaya kejujuran datang. Satu individu yang hidup jujur dapat menjadi sumber perubahan luas, seperti penaung nada bagi seluruh simfoni. David R. Hawkins pun menegaskan melalui penelitiannya bahwa frekuensi getaran kejujuran jauh di atas kebohongan. Semakin kita selaras dengan kebenaran, getaran spiritual dan energi kita melambung lebih tinggi. Menjadi jujur bukan hanya menyembuhkan dirimu, tetapi juga bumi tempat kita berpijak. Setiap komitmen pada fakta adalah sumbangan nyata untuk kesadaran kolektif yang lebih murni. Perubahan sejati dimulai dari dalam. Ketika kau memilih kejujuran daripada kepura-puraan,
bukan saja kau memperkuat diri, tapi juga menyesuaikan diri dengan arus energi semesta yang lebih jernih. Kau menjadi mercusuar, cahaya yang menuntun, bahkan tanpa kata. Di dunia yang dipenuhi kabut kebingungan dan tipu daya, mereka yang hidup jujur serupa pelita. Kehadirannya menuntun banyak jiwa menemukan terang lagi. Jujur adalah aksi revolusioner, sebuah penolakan halus pada sistem penuh kepalsuan. Menjalani keaslian adalah bentuk tertinggi dari perlawanan spiritual. Dalam keniscayaan hermetik, kebenaran adalah nada murni diri tertinggi. Semakin kita bersatu dengannya, semakin dekat kita pada kebebasan total jiwa. Alam semesta akan mulai mengatur ulang jalurmu, mengarahkannya menuju tujuan yang telah sejalan dengan hakikatmu. Dusta memunculkan getaran yang tidak harmoni, menambah beban emosi, menghentikan pertumbuhan rohani. Sementara kebenaran adalah energi penyembuh. Ia menghapus beban batin, menata ulang keutuhan tubuh, menerangi pikiran, dan membuka gerbang menuju kesadaran lebih tinggi. Kejujuran adalah sumber kedamaian yang sesungguhnya. Setiap keterbukaan, baik pada diri sendiri maupun ke orang lain, menghidupkan energi yang sempat tersumbat. Perlahan, beban batin mencair. Dalam keterusterangan, tumbuhlah pondasi kepercayaan, membasuh relasi dari racun kegamangan, membiarkan setiap interaksi terjadi dalam ruang yang otentik. Orang yang memilih berkata jujur memancarkan zaman kuat, menjadi pusat gravitasi bagi peluang, pertemanan, dan pengalaman yang sejalan dengan jiwanya. Kebenaran adalah gerbang menuju pembebasan. Semakin kita hidup dalam vibrasinya, semakin sirna tipu daya, ketabahan mendarat, dan dalam keberanian membumi, kita melejit ke cakrawala rohani. Kebenaran tidak butuh pembelaan, ia berdiri sendiri. Begitu Osho mengingatkan, saat hidup kita beresonansi dengan fakta, semesta pun ikut selaras. Langkah pertama menuju penyembuhan adalah bersedia bersua dengan kebenaran batin sendiri. Bertanyalah, di mana aku menipu diriku sendiri? Ilusi apa yang selama ini kulestarikan? Kebenaran apa yang selama ini aku takuti? Proses pengakuan dan pelepasan dimulai dari kesadaran ini. Tak harus mengutarakannya pada dunia, cukup akui pada dirimu. Menulis, meditasi, atau membunyikan kebenaran itu, boleh dengan suara lirih, akan menjadi ritual pembebasan paling ampuh. Jadikan kejujuran kebiasaan sehari-hari. Pilihlah kata yang selaras dengan bisikan jiwa. Bertindaklah dengan ketulusan menyeluruh, walau dalam hal terkecil. Dekatkan dirimu dengan mereka yang menghargai keaslian. Maka, hidupmu mulai berubah. Medan energi menguat, pikiran menjadi bening, dan jalan yang kau tempuh semakin jelas. Carl Jung mengingatkan, ia yang berkaca keluar, bermimpi, ia yang menatap ke dalam terjaga. Kebenaran, itulah jalan menuju kebangkitan. Dusta memang berat, sedangkan kebenaran itu ringan. Renungkan kembali, di sudut mana dalam hidupmu kau menghindar dari fakta? Apa yang mungkin tumbuh jika kau izinkan kejujuran masuk sepenuhnya? Bagaimana hubungan, energi batin, dan jalan rohanimu akan bertransformasi andai kau hidup tanpa tipuan sama sekali? Kembali ke kebenaran artinya kembali ke keutuhan diri. Di dalam ruang kejujuran, kau akan menemukan kebebasan autentikmu. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Jika pesan ini terasa menyentuh, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan kepada jiwa-jiwa yang kau cintai. Dan jangan lupa berlangganan untuk perjalanan spiritual berikutnya. Luz dan kasih untukmu.